Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan nikmat iman yang bertambah dan terus bertambah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Sri akan menyampaikan pembelajaran tentang tarikh, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Baik, yang pertama adalah tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Siapakah Nabi Ilyas? Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat daripada Nabi Harun, yang merupakan putra daripada Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Kaumnya adalah keturunan Bani Israel. Bagaimana bentuk dakwahnya Nabi Ilyas alaihi salam? Nabi Ilyas diutus oleh Allah di daerah Baalbek yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus. Saat ini dinamakan dengan Lebanon. Daerah tersebut dihuni oleh para pelaut. Nah, negeri mereka tersendiri itu terletak di daerah dekat laut. Namun, mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering menyembah patung-patung. Nah, salah satunya yang paling dipuja itu bernama Baal, di mana nama kota Baalbek sendiri diambil daripada nama Baal yang dinamakan dewa bangsa Venesia yang merupakan seorang wanita. Nah, Nabi Ilyas merupakan penerus dakwahnya daripada Nabi Sulaiman. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman, yaitu kaum Bani Israel mengalami kebobrokan mental, sehingga Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menyadarkan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah. Namun bagaimana tanggapan orang-orang Bani Israel? Ajakan dan dakwah Nabi Ilyas tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik. Bahkan justru mereka menolak dan berencana membunuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas senantiasa sabar dalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah. Ilyas berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Karena itulah Allah menurunkan musibah kekeringan selama bertahun-tahun, sehingga mereka tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Namun setelah musibah itu berhenti, apa coba yang dilakukan mereka? Setelah keadaan ekonominya membaik, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu ditambah gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah menceritakan hal tersebut di dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah satu seorang daripada rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya. Karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan daripada dosa-dosanya. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di halangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Karena sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termaksud hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Itu nanti kalian bisa memperhatikan, kalian baca. Di situ diceritakan bagaimana firman Allah menceritakan tentang Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Akan tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan. Mereka justru meremehkan kedatangan Ilyas, bahkan tidak segan-segan untuk menghina
dan mengejek Ilyas karena dianggap sikapnya itu yang aneh. Yang kedua yaitu tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Siapakah Nabi Ilyas alaihi salam? Nabi Ilyas merupakan anak kandung daripada Akhtub bin A'juz. Agak susah ya anak-anak. Akhtub bin A'juz. Beliau lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, rasul, juga sebagai pengganti daripada Nabi Ilyas. Masih ada kesinambungannya ya daripada Nabi Ilyas. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi, Nabi Ilyas merupakan pengganti dari Nabi Ilyas. Di saat wafatnya Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali kafir. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Kejahatan, kezoliman, kemaksiatan telah melanda negeri itu. Ilyas sebagai seorang nabi masih terus menyeru dan bersabar atas perbuatan-perbuatan mereka. Ia tidak berhenti-hentinya menyeru kepada mereka agar kembali kepada Allah. Namun apa? Seruan itu tidak pernah diperhatikan oleh kaum Bani Israel. Melihat kondisi mereka yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar diturunkan azab sebagai peringatan bagi mereka. Tidak lama kemudian, siksa dan azab yang diturunkan dan menimpa kaum Bani Israel. Kemarau panjang kembali terjadi. Mereka dilanda paceklik, kelaparan di mana-mana. Bahkan banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Demikianlah balasan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan keteladanan apa yang bisa kita ambil daripada Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa sebagaimana yang kita telah pelajari bersama memberikan banyak nilai untuk bisa kita teladani. Di antaranya yang pertama, dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan pasti banyak sekali rintangannya. Maka tetap harus bersabar, terus menyampaikan kebaikan, tidak usah putus asa. Yang kedua, bersabar adalah senjata yang harus ada dalam diri orang yang berdakwah atau menyampaikan kebaikan. Yang ketiga, doa, memohon pertolongan atau petunjuk kepada Allah harus kita senantiasa panjatkan. Yang keempat, orang-orang yang ingkar kepada Allah pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, dari sini sudah selesai pelajaran kita tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nanti akan dilanjutkan kembali tentang Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Jangan lupa pelajari terus dan jangan lupa ibadahnya tetap dilaksanakan di rumah. Senantiasa berdoa dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.